Ya. Mohon izin ya, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah dengan bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan pada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan yang di rumah ataupun yang lainnya telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Saya mengawali majelis kita pada pagi hari ini, berharap Allah menurunkan keberkahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa hadir kembali dengan segala kondisinya. Mudah-mudahan dalam kondisi walafiat, insyaallah. Yang belum hadir mudah-mudahan bisa menyusul, bisa ikut dan mudah-mudahan bisa istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana yang tadi sedikit menyinggung yang diobrolin tadi ya. Pada hakikatnya belajar bahasa Arab itu memang ya masing-masing punya kendala masing-masing. Mungkin masing-masing Bu Tatu, kemudian yang lainnya ya punya tingkat kesulitan yang masing-masing ya. Cuman memang kalau yang dipelajari ya, kalau yang di buku tadi ataupun buku bahasa Arab umumnya, bahkan yang buku yang kita pelajari ini sebenarnya sama ya. Sama, teorinya nggak berubah. Kayak ilmu eksakt itu ya, apa? Ilmu eksakt itu kan sama. Betul Bu Benung ya? Betul. Semua yang membedakan apakah kita ini terlalu mendalam atau tidak, itu aja sebenarnya. Yang kita pelajari ini mau sedikit teori, lebih banyak prakteknya, sehingga masih sedikit ini berharap bisa paham dan bisa dipraktikkan dalam Al-Quran. Itu yang mungkin dirasa mudah ini, padahal belum tentu semua. Karena yakin kalau seandainya kita suruh secara detail, secara teori, Anda yakin ya mungkin ada tingkatan kesulitan lain. Maka ketika megang buku yang kita bahas ini kan dasar sekali, termasuk yang tadi buku yang disebutin tadi ya, itu juga sebenarnya sama aja isinya, karena nanti akan ketemu juga kalau mungkin mendalam akan bertemu yang itu juga, baik itu mausul, isyarah, kemudian dhamir, itu akan ketemu pastinya. Cuman kan kita pertama memang belum nyampe ke sana, atau kedua kita nggak terlalu mendalam untuk teorinya gitu. Tapi yang ala kulli hal kita bikin senang aja ya, artinya ngaji ini jangan sampai pusing, bisa nggak datang lagi kan ya. Makanya kita mana yang gampang yang bisa diterapkan, dan yang paling utama target kita ini satu, belajar bahasa Arab supaya lebih memahami buku petunjuk kita, karena targetnya adalah paham apa yang kita baca. Kedua, yang paling utama adalah bisa memperbaiki kualitas dari sholat kita. Dua itu sebenarnya. Sehingga kalau harus dipaksa bisa ngobrol lancar bahasa Arab kayaknya agak sulit diterapkan. Nah, sehingga saya nggak memaksa secara teori, karena bahasa Arab itu kalau hanya belajar bahasa Arab Indonesia pun kurang. Harus ditandem dengan nahwu, harus tandem dengan sharaf. Nah, belum nanti ilmu bayan, ilmu mantik dan lainnya. Nah, itu mungkin Anda paham ini, kondisinya paham, ini bukan levelnya di situ lagi kan gitu. Yang penting kita targetnya adalah paham apa yang kita baca dari buku petunjuk Al-Quran, sekaligus memberikan bagaimana kita mudah mengaplikasinya, memahaminya, dan benar-benar pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita coba masuk ke Al-Baqarah, sudah 3 ayat. Nah, harapannya masih bisa.
minimal bisa paham, kedua bisa secara linguistiknya bisa mempraktikkan ketika membaca itu, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin sedikit saja kita buka buku bahasa Arabnya dulu. Kalau kita lihat di sini, ya, dari halaman 27, ya, mana udah kita tulis ya beberapa teori yang kita pelajari, baik itu muannats mudzakar, kemudian kata kepemilikan, kemudian kata yang menunjukkan tempat, itu sudah semua. Nah, kalau kita lihat dari halaman 27 sampai halaman 43, hampir 20 lembar halaman, itu pembahasannya masih sama. Pembahasannya masih sama, dan Ana pribadi mungkin tidak harus membaca satu-satu. Tapi kalau memang secara pribadi personal untuk membaca silakan. Tapi secara teori satu, yaitu bagaimana mengubah sebuah kata dari singular ke plural. Ya. Dan itu sudah kita bahas kemarin, bagaimana singular itu berubah ke plural dari mufrad ke jamak itu dibagi secara global dua, yang beraturan sama yang tidak beraturan. Nah, kalau yang tidak beraturan itu condong paling banyak adalah ke benda. Itu ya kuncinya, masih ingat ya. Dari maktab menjadi makatib. Kemudian dari apa lagi? Contohnya dari kolam aklam. Ya. Kemudian dari makmiyah. Kan jauh beda-beda. Ini secara struktur itu beda-beda. Maka kuncinya di situ, kalau harus dihafalkan semua, Anda yakin kalau belajar bahasa Arab dasar pasti harus dihafalkan. Nah, Anda rasa ini kita mencukupkan nanti secara teori, kalau ketemu Al-Quran nanti, ya mungkin yang ketemu dengan ayat itu nanti kita hafalkan. Kalau yang lain seperti apa jamaknya lampu, jamaknya meja, dinding, kan itu ya untuk bangku sekolahan itu nggak usah. Itu. Nah, kedua yang beraturan. Yang beraturan itu biasanya dipakai untuk akil, untuk orang yang berakal, yang manusia. Dan itu lagi-lagi manusia pun karena ada dua macam, ada laki-laki mudzakkar ataupun perempuan muannats. Maka untuk jamaknya, pluralnya itu pun juga teorinya biasanya baku, enggak campur aduk. Ya, seperti contohnya kemarin kita bahas mukminun atau muslimun, berarti untuk laki-laki ya. Jamaknya tinggal nambahin wawu dan nun atau ya dan nun. Muslimun, muslimuna atau muslimina. Itu saja. Ya. Salihun, salihun. Yu'minun, yu'minun. Nah, kuncinya di situ. Kalau di akhir ada wawu dan nun, berarti tandanya untuk orang banyak. Tapi orang banyaknya untuk laki ya. Kalau muannas itu juga baku, artinya tidak itu beraturan ya, tidak seperti benda tadi. Muslimatun, muslimat, sholihatun, sholihat, shaimatun, shaimat. Selalu beraturan seperti itu. Nah, kalau ini sudah difahami, nanti akan mudah ketika praktek dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi poinnya di situ, halaman 27 sampai 44 atau 43. Jadi izin, Anda tidak harus membahas satu ya, atau mau dibahas satu, nggak usah ya, nggak usah. Makanya yang penting kita dapat poinnya, teorinya di situ, perubahan dari singular ke plural. Kemudian setelah itu mulai masuk pada penggunaan dhamir. Nah, kalau untuk angka-angka, nanti nggak usah ya, angka-angka. Angka-angka. Nah, sedikit sebelum masuk pada teori di praktiknya, halaman 44. Ini kita akan ketemu, ini kita pakai, ini simpel sekali, mudah insya Allah, sangat mudah. Jadi mindsetnya gampang dulu nih ya. Kalau udah pusing apa lagi nih kan ya. Nah, ini tambahan teori simpel. Nanti ketika ketemu ya dengan yang senada akan mudah. Dalam bahasa Arab untuk mengatakan apa
Sesuatu yang kosong atau yang no, yang tidak, itu kan la ya. Itu sering kita temukan. Itu lafal la ilaha berarti tiada ilah kan gitu. La. Eh, saya mau ke sana, oh la, 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 la. La itu berarti tidak. Tapi ada kalanya bukan hanya la saja. Ya, bisa juga menggunakan namanya yang kedua adalah laisa. Jadi secara arti sama. Ya. Baik. Saya tulis saja kalimat tidak itu dalam bahasa Arab macamnya banyak. Ya tulis saja, mohon izin. Pertama yang kita kenal adalah la. La. Ya. Artinya apa? Tidak. Nanti ada juga yang kedua yang kita temukan di halaman 44 itu adalah laisa. Ada juga yang kita temukan di surat Al-Fatihah, ghairu. Ghairil maghdub, ya berarti bukan atau tidak. Ada juga ma. Ya. Ma. Ma ini contohnya apa? Ma, ma itu ada banyak ya. Dalam bahasa Arab artinya ma itu artinya apa dan juga bisa diartikan tidak. Tergantung konteksnya. Ya, jadi ma itu bisa tidak ya. Tapi yang sering kita pakai ma. Ma itu apa ya? Jadi ma yang umum kita pakai artinya ma itu tidak. Ada juga ma yang artinya apa? Ma ada berarti apa? Ini. Tapi kalau ma itu tergantung, kalau ma itu ketemu dengan kata kerja past tense, maka ma itu diartikan dengan apa? Dengan tidak. Ya. Tapi karena kita belum belajar kata kerja, kita berikan contoh lain. Ketika Nabi disuruh oleh Jibril, ini sebuah hadis ya. Iqra, wahai Muhammad, Iqra. Bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Ma ana, berarti aku tidak. Qari, saya bukan pembaca. Jadi arti ma ini sama dengan la, dengan laisa, dengan ghairu. Ya, nanti kalau ketemu dengan arti kalimat-kalimat ini, maka nanti kita akan lebih mudah memahaminya. Nah, jadi teori untuk halaman 44, ya, ini laisa artinya bukan atau tidak. Kita baca aja ya di halaman 44 atau pelajaran yang ke-11 di sini. Kita sudah masuk ke 11 ya. Karena kita intensif, lebih cepat versi apa intensif berarti cepat, enggak pelan-pelan. Di halaman berapa? Halaman 11 ya, halaman 44 halaman pelajaran ke-11. Baik. Kita baca laisa huwa, laisat hiya, lasta anta, lastu ana, lasti anti, lasna nahnu. Apa ini? Baik. Semuanya artinya sama, tidak ataupun bukan. Ya, tapi nanti memang kita bahas ini karena nanti akan ketemu di Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kalimat yang penggunaan ini karena artinya sama. Laisa yang sering banyak adalah la, ma, ghairu. Las ini semuanya tempat-tempatnya ada di Al-Quran. Maka nanti ketika kita temu yang semisal ini nggak kaget, oh kita pelajari teorinya artinya tidak, artinya itu bukan atau tidak. Ya. Cuman memang penggunaannya ini sesuai dengan orangnya. Di sini laisa huwa. Berarti kalau dia bukan, berarti laisa huwa. Dia bukan guru. Laisa huwa ustadun. Tapi itu perwira. Laisal ustadu. Dia bukan guru. Laisal ustad. Ya. Bukan, jadi dia bukan guru, bukan la ustad, tapi laisa ustad. Penggunaannya saja. Jadi nggak kurang pas kalau menggunakan la ustad. La ustad itu kurang pas dalam bahasa Arab, nggak nyambung. Tapi menggunakan la laisa. Huwa laisal ustad. Dia bukan guru.
Nah, jadi untuk dia laisa. Ada juga sini hiya. Kalau dia perempuan, laisat. Ya, taknya itu tak tanis, tak yang menunjukkan perempuan. Ya. Oh, ibu itu bukan guru. Oh, hiya laisat ustazah. Berarti dia bukan guru. Berarti dia perempuan bukan. Berarti laisat ustaz. Nah, she is not teacher. Insyaallah. Jadi bahasa Arabnya she is not teacher. She is not berarti bukan la ya. Kalau la ini nggak bisa dipakai la, tapi pakai laisat. Kalau perempuan laki-laki laisa, perempuan laisat. Kalau kamu bukan guru, lasta ustaz. Lasta berarti laki-laki. Anta lasta. Kalau anti lasti. Nah, kalau aku lastu. Nah, kalau kami lasna. Nah, ini akan ketemu banyak nanti di Al-Quran. Maka kita ambil teorinya sini supaya kita tambah materi untuk memahaminya. Kita ulangi ya. Berarti kalau seandainya saya pengen ngomong dia laki-laki itu apa yang ibu tahu? Dia bukan kafir. Dia laki-laki bukan kafir. Laisa kafirun. Dia laisa kafir. Dia bukan orang kafir. Nah, atau dia bukan muslim, laisa muslim. Ya, laisa musliman. Enggak usah, karena laisa itu otomatis. Nah, itu namanya yang disebut kemarin, namanya dhamir yang tersembunyi kan. Maka ada dhamir kata ganti yang harus tampakkan, ada yang tersembunyi. Nah, meskipun laisa, tapi meskipun nggak disebutin huwa, tapi udah tahu laisa itu pasti huwa. Itu namanya dhamir, sesuatu yang pengganti yang tidak disebutkan. Gitu. Oh, kamu udah kamu ya, kamu contohnya. Kamu tadi gimana ya? Kamu nakal ya? Lastu, bukan saya. Jadi bukan la'ana nggak bisa, la'ana nggak bisa. Nggak paham di la'ana itu secara kaidah nggak bisa. Jadi bukan saya, artinya bukan menggunakan la'ana tapi lastu. Di sini ada ya lastu. Ya. Lastu berarti not me. Not you. Berarti lasta atau lasti. Lasta berarti bukan kamu laki-laki, lasti berarti bukan kamu perempuan. Bukan kami, berarti lasna. Simpel nih ya. Nah, contohnya di sini coba kita lihat. Laisal ustadzu wara'at tilmidhi. Guru bukan di belakangmu murid, bal amamahu, tetapi di depan murid. Coba penggunaan dhamirnya. Laisal ustadzu, guru bukan, wara'al tilmid, tilmid artinya murid. Guru bukan di belakang murid tetapi di depannya. Laisal jidaru, jidar kan berarti dia kan? Ya. Laisal jidaru amama sabburati bal wara'aha. Tembok itu bukan di depan papan tulis, tetapi di belakangnya. Di belakangnya. Bisa dipahami nggak? Ya, minimal penggunaan arti dari laisa lah satu. Jadi kalau saya katakan tadi, artinya secara arti sama ini semuanya, cuman cara penggunaannya pun ada kaidahnya. Saya bukan orang pandai, yang nggak bisa. La ana mahir nggak bisa. Itu bahasanya nggak nyambung kan, diketawain sama unta Arab nanti. La ana mahir. Tapi lastu mahir. Nah, saya bukan berarti lastu. Ya, lastu berarti aku bukan. Ya. Kalau kamu perempuan bukan, lasti mahirotan, karena perempuan ya mahirah. Kamu bukan perempuan yang sangat pandai, lasti mahirah. Kami semua bukan pandai, lasna mahirin. Bisa ya?
Ini simple konsepnya. Jadi kalau untuk menggunakan tidak atau bukan, nanti macam-macam cara penggunaannya. Nah, kita saat ini sedang membahas laisa. Ya. Di Al-Quran ada lasta mursalata tabtaghi. Laisu sawa'a, laisu nanti beda lagi. Jadi ada penggunaan laisa ini banyak sekali yang ditemukan yang artinya sama dengan la, ghair, ma dan lain. Ya, poinnya di situ. Saya pengen nyebutkan poinnya adalah laisa ini nanti akan ketemu dan artinya sama dengan diartikan sebagai bukan atau tidak. Bisa dipahami ya? Kita sedikit sebagai contoh kita praktekkan di kalimat yang di bawahnya ini. Halis saburatu yang ketiga ya. Apakah papan tulis hal apakah ya? As-saburatu apa as-saburah? Wara'at tilmidhi, wara' apa artinya? Wara' belakang. Ya, apa? Ya kemarin kita pelajari tentang wara' di sini ada kemarin. Belakang ya. Yang depan, belakang, kanan, kiri sudah kamu ya. Mungkin segera tambahan untuk dihafal nggak apa? Alis saburatu wara'atil midi. Apakah papan tulis ini di belakang murid? La laisa. Oh tidak. Laisatis saburah. Kenapa laisat? Karena saburah muannas. Laisatis saburah. Laisat as-saburah. Laisatis saburah wara'atil midi bal-amamah. Papan tulis tidak di depan murid tetapi di belakang. Laisal qalamu, al-qalam kenapa laisa? Karena ini mudzakkar. Ya. Laisal qalamu, pulpen tidak atau bukan fil jaybi di dalam kantong. Pulpen tidak di dalam, bukan di dalam kantong, bal 'alal maktabi tetapi di atas meja. Laisal qalamu, pulpen tidak di dalam kantong. Bal apa arti bal? Tetapi alal maktabi di atas meja. Laisa. Jadi kalau kita ngomong pulpen, apakah pulpen tidak di atas meja? Bukan la pulpen, la kolam, nggak bisa la kolam, tapi laisal. Hal laka ulumun katsiratun. Ini hal laka ulumun ini yang kita pelajari. Hal laka hal apakah laka kamu memiliki atau kamu punya, ini sudah kita pelajari ya. Ulumun jamak dari ilmu, ilmani, ulum berarti ilmu. Halaka apakah kamu memiliki ilmu katsiratun yang banyak? Naam, iya. Li saya punya. Li maksudnya ya. Saya punya ilmu yang banyak. Ulumun katsirah. Berarti karena kamu punya ilmu yang banyak, anta alimun. Kamu adalah orang yang berilmu, kamu lasta jahil. Nah, karena kamu itu berilmu, maka kamu tidak bodoh. Lasta, kamu tidak. Lasta. Kalau laisa itu untuk dia, laki-laki. Kalau kamu itu anta, asta, anti, lasti. Nah, kalau kami semua nah simpelnya kayak gitu, semudah itu insya Allah. Amin ya. Ya ada, yang penting minimal kita sudah tahu ini ya. Sudah tahu ini gambarannya. Tinggal nanti ketika praktek memang kalau ketemu kalimat laisa laisu artinya nanti langsung diartikan artinya sama dengan lah. Artinya sama dengan ghairu atau sama dengan ma. Ma itu juga tidak. Baik. Ada apa nih? Chat. Oh, saya online. Ibu Atiqah. Baik. Bisa dipahami ya? Kalau bisa, kita lanjut kepada praktiknya aja. Ini paling enak, gampang praktiknya ini ya. Masya Allah.
Tapi minimal memang ya perlu Anda sampaikan teorinya supaya pelan-pelan nanti kalau ketemu yang semisal udah kan. Jadi dalam belajar nanti ada sedikit teorinya, kemudian nanti tambahan untuk prakteknya langsung di Al-Qur'annya gitu. Baik. Ada yang di ambulan nih. Masya Allah, Ibu Mardia. Baik. Kemarin kita sudah sampai ayat berapa? Ayat 3. Masih hafal nggak kira-kira? Poin-poinnya kira-kira bahas apa yang pertama kemarin tuh? Al-Baqarah ya kemarin kan ya. Betul, Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah kemarin ayat 1, 2, dan 3. Ya, ayat 1, 2, dan 3. Nah, ayat 1 kemarin bermuqatta'ah. Memang mayoritas ulama mengatakan tidak boleh mengira-ngira gitu. Tapi ada juga sebagian lain mengatakan ya berusaha untuk memahami sesuai dengan pemahaman. Ini dalam tafsir itu kan ada dua, tafsir bir-ra'yi ataupun ma'thur. Ra'yi itu dengan pendapat. Jadi berpendapat, oh menurut ana seperti ini gitu. Nah, ada juga dengan ma'thur, artinya berdasarkan hadis, berdasarkan pendapat para sahabat. Nah, kemarin kalau seandainya secara bir-ra'yi, secara pendapat, maka alif lam mim itu adalah huruf-huruf yang memang berasal dari bahasa Arab itu sendiri, bukan dari ABC. Sehingga Al-Quran yang ingin disampaikan adalah dari bahasa Arab. Kenapa alif lam mim bukan ghain, fa, shad gitu contohnya? Karena sebagian pendapat mengatakan gabungan dari huruf yang keluar dari tenggorokan, alif ya atau hamzah, kemudian lam itu di lisan, mim itu di bibir, sehingga semua dari awal sampai keluarnya huruf mencangkup dari cangkupan dari huruf hijaiyah yang dari awal keluarnya, tengahnya sampai keluar. Nah, sampai ujung. Itu dari alif lam mim itu. Kemudian Allah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fih. Ini saya mereview sedikit ya karena akan ada sambungannya dengan ayat yang keempat. Dzalikal kitab sudah kita bahas, dzalika al-kitabu dari segi bahasa artinya buku itu. Meskipun ahli tafsir mengatakan bukan yang itu tetapi yang dekat dengan kita yang ini. Jadi bisa dikatakan ini atau itu. Tapi kita pelajari dzalika hadza itu mutakar gitu ya. Dan Alkitab mutakar. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana tujuan dari Al-Qur'an adalah huda. Petunjuk, dan kita pahami kemarin namanya petunjuk itu harus dibaca dan difahami. Nah, sekarang posisi kita bagaimana dengan Al-Qur'an? Kan gitu. Ketika menyebutkan hudal lil muttaqin berarti Al-Qur'an sebagai petunjuk. Status kita yang masih jauh dari petunjuk atau sudah mulai pegang-pegang, mulai PDKT, nah gitu kan? Atau sudah mulai membacanya, alhamdulillah, gitu kan? Nah, kalau hanya membacanya tapi belum paham isinya, nah, berarti kita belum mendapatkan petunjuk juga kan gitu, karena tujuan membaca itu. Nah, tapi meskipun demikian, alhamdulillah Allah Maha Penyayang, yang dibaca pun mendatangkan keberkahan daripada enggak sama sekali gitu. Nah, sekarang kita ingin mengupgrade levelnya, ingin menjadi orang yang ingin paham di sini. Melalui mana? Melalui teori dari bahasa Arab itu sendiri. Karena memang baru kalau kita paham, baru akan mendapatkan pelajarannya kita. Ya. Kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran hanya akan memberikan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian kita paham poin-poinnya. Ciri takwa mana ya? Ciri orang yang bertakwa. Setelah penyebutan kalimat hudalil muttaqin, kan gitu. Kemudian ayat selanjutnya itu menafsirkan siapakah orang yang bertakwa. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama itu ya, yang kita pahami. Alladzina artinya diartikan sebagai orang yang. Orang yang. Insyaallah. Ya, siap Ustazah.
Kalau BPJS kaya-kaya aja daripada kita. Insyaallah. Baik. Masya Allah. Yaitu orang-orang yang iman dengan gaib ya. Ini pertama. Ini sambil nyopir Bu Mardi ya. Ya, ada supir, ada anak yang nyupirin. Ya siap, anak kira sambil nyopir nih, Masya Allah bahaya. Baik. Kemudian yang kedua Bu, mendirikan sholat ya, yuqimuna ya. Atau ada juga mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menginfakkan, menginfakkan nih, berinfak. menginfakkan rezeki. Nah betul. Nah kemarin udah kita bahas apa maksud dengan gaib, apa maksud dari mendirikan sholat secara dan juga infak ya, secara terjemah, secara linguistiknya dan secara tafsirnya sudah selesai alhamdulillah. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Nah di ayat yang keempat itu ada lanjutannya. Nah yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah yang keempat itu apa? Boleh dibacakan? Baik, kita baca dulu ya, kita baca supaya mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita pelajari. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'annya di tas. Saya pakai ini aja. Kita baca bareng-bareng ya. Sambil tahsin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir. Sorry. Baik. Kesalahan umum yang kemarin sudah ya, yaitu antara ta'awud antara a dan a. Bukan au ya. Lagi au, salah lagi. Ya. Kemudian zal digigit zu. Kemudian yang keempat adalah huruf shin, minash. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillah ya, kesalahan umumnya huruf ha. Kalau ha mati kadang masih aman. Ar-Rah masih dapat. Tapi ketika rahim kadang rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pastikan ketika baca basmalah nanti betul-betul ha-nya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahim ya. Buat sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Ayat yang keempat ya. Saya baca dulu, nanti baru kita terjemahkan dan memahami artinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, sebentar. Di sini beberapa poin yang perlu diperhatikan panjangnya. Bima berapa harokat itu? 6. Ya, baik itu ada tanda benderanya ataupun tidak ada tandanya, selama itu huruf panjang depannya hamzah, maka tetap harus dibaca 6. Kemudian ikhfa-nya, ikhfa itu samarnya. Samar dan mendengung. Jadi hukum tajwid itu globalnya 2, dibaca jelas atau mendengung. Entah itu mendengung dengan dalam hukum ikhfa, dalam hukum gunnah, dalam hukum iklab, dan yang lainnya. Maka
untuk samarnya jangan sampai keliru menjadi vokal konsonan N ataupun M. Di sini samar unzila bukan unzila. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kecuali qaf ya, qaf sama kaf. Qaf sama kaf maka dia boleh dibaca dengan ang. Meskipun dari segi hukum sama-sama ikhfa. Sehingga saya baca wa ma unzila min qablik. Unzila menjadi min ang qablik. Boleh diulangi? Walladzi وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون ya. وبالآخرة هم يوقنون. Ini ayat yang keempat, ayat kelimanya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Sudah tiga. Wa ulaika humul muflihun. Baik. Kita coba dari dua itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Dari segi makhraj, pokoknya kuncinya ketika membaca Al-Quran itu pastikan 3 poin. 1, pengucapannya pas. Ya, kadang kebalik antara a dan a, ha dan ha, kemudian za dan za, ja, sya, sa, so. Nah ini pastikan makhrajnya pas. Kedua, dengungannya maksimal. Ya tadi kan mendengungnya kadang buru-buru. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini terlalu buru-buru. Unzila min. Nah, ini kan dengung. Dan mendengung itu dia berhak menjadi dari 2 sampai 3 harokat. Nggak boleh buru-buru. Sama ketika baca An-Nas tentunya. Qul a'udzu birabbin nas. Bin itu 2 sampai 3. Nas 6 harokat. Nah, kadang larinya salahnya 3 itu. 1 salah pengucapan, kedua salah apa? Hukumnya kurang mendengung ataupun dibaca jelas. Kadang ada baca yang di sini wabil akhirati hum. Nah, salah. Padahal itu dibaca jelas. Kemudian yang ketiga panjang pendeknya. Kapan dibaca 2 harokat atau kapan dibaca 6 harokat. Nah, kalau untuk masa belajar pilihannya 2 itu saja, mau 2 atau 6. Ya, mau 2 atau 6. Baik. Kalau 4, 5 itu opsional. Ya, kalau bacanya buru-buru cepat, memang bisa 4, 6, tapi kita menggunakan 2 atau 6 saja. Baik, itu dari segi membacanya. Sekarang kita masuk ke secara menerjemahkannya. Saya izin menghapus dulu ya. Nanti kita lanjutkan ciri orang yang bertakwa yang keempat dan seterusnya. Baik. Ayat keempat mana? Walladzina yu'minuna bima
unzila. Wa bima walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bima unzila min qablik. Oh, apa? Alhamdulillah, berarti fokus ya. Alhamdulillah, apa? Wa bil akhirati men. Kita ini kurang ya. Baik. Allah berfirman di ayat keempat. Jadi kita terjemahkan dulu. Wa, artinya wa. Alladzina. Orang-orang yang ya, sama dengan ayat ketiganya. Yu'minuna. Nah, dari kata amana. Manai iman. Nah, tadi kuncinya kalau di akhir ditambahin wawu dan nun berarti banyak orang ya. Mukminuna. Nah, tapi ditambahin, saya tambahin apa gini? Kalau kata ya. Kalau ya bertemu dan wawu dan nun berarti mereka. Ya, kata kerja ini, kata kerja. Ya di depan, ini kuncinya, ya di depan dan wawu dan nun di belakang berarti mereka. Mereka beriman. Dan orang-orang yang mereka beriman. Ya. Meskipun kita belum belajar verb, kata kerja, fi'il, tapi kuncinya nanti kalau di awal pakai ya, di akhir wawu dan nun, maka diartikan mereka. Mereka amanah beriman. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa ya, dengan apa unzila katanya nazala nuzul Quran. Apa artinya nuzul Quran? Turun. Dengan apa yang turun ila. Ini yang kita belajar kemana ada? Ilal fasl. Ila itu ya, yang kata kemarin tuh. Ana ilal masjid. Ana ilal masjid. Ke atau menuju, kepada atau menuju. Berarti dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Jadi dari kata ila dan ka. Ini kan ini kata ganti ya. Ini dhamir kalau nah. Coba. Dan orang-orang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Siapa? Muhammad. Jadi ciri yang keempat apa? Ciri keempat adalah mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apa itu? Al-Quran. Wa ma apa-apa unzila sama tadi ya min dari qobliyah sebelum kamu. Nah, berarti iman dengan apa yang diturunkan di Al-Quran dan iman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu.
Nah, berarti ini ciri pertama iman dengan ciri pertama di sini ya. Kemudian ciri kedua unzila min qablik, dan yang ketiga wabil akhirati wa bi akhirat hum mereka bukan yukmin. Nah, yakin, yuqinun, yakin. Lagi-lagi. Nah, kunci sama. Ya, di awal, wawu dan nun di akhir. Mereka yakin. Mereka yakin. Nah, tahu dari mana mereka? Ini sudah ada. Kok ini mereka? Kenapa ini mereka lagi? Nah, ini kunci memahaminya. Kenapa di sini sudah menggunakan hum, ini pakai mereka lagi? Ini double penyebutan ini dalam bahasa Arab ini untuk mentakkidkan, menekankan. Nah, ini akan banyak sekali. Padahal wambil akhirati yuqinun sudah bisa. Tapi Allah menyebutkan lagi-lagi ini namanya dhamir, kata ganti untuk mereka sebagai apa? Sebagai menguat bahwasanya mereka harus yakin, bukan sekedar yakin. Tapi mereka ini betul-betul yakin. Baik. Ini dari segi terjemah dulu ya. Paham ya? Penekanan. Baik. Nah, di situ tadi ada namanya taukid, kalau di buku tadi namanya taukid. Nah, ini taukid itu ada macam-macam, namun kita ketemu satu di sini, yaitu penyebutan berulang-ulang. Contohnya, laisa ustad. Artinya apa? Dia bukan ustad. Tapi kalau saya tambahin, huwa laisa ustad. Betul-betul dia bukan ustad. Paham ya? Lastu ana kafir. Aku betul-betul bukan orang kan? Lastu ana kafir. Tadi kita belajar ya. Nah, lastu kafir. Saya bukan orang kan? Tapi kalau ana atau lastu ana kafir, betul-betul saya bukan orang kafir. Nah, penyebutan pengulangan ini akan sering kita temukan dalam Al-Quran. Sungguh-sungguh, betul-betul penyebutan 2 kali. Di sini ada dhamir, kalau di sini ada dhamir lagi. Nah, kalau tadi sebutan ini namanya dhamir yang nampak, dhamir baris. Kemudian di sini dhamir yang tidak nampak atau dhamir mustatir. Tapi kita belum masuk ke dhamir ya. Baik, ini dari segi terjemah. Nah, jadi nanti kalau mungkin secara membaca tersebut belum paham, minimal kalau seandainya kita pretelin, ternyata gampang kok menerjemahkan itu. Wah, alladzina, oh mereka, amanah, iman, bi dengan ma apa-apa, unzila nazala nuzul, turun, ila kepada kamu. Yang kita pelajari udah pelajari semua ya. Wa ma unzila nuzul min qablika. Nah, secara terjemah sebenarnya udah bisa nih kalau perkata-katanya ya. Wa dan bi dengan akhirat hum mereka lagi yuqinun yakin. Nah, baik, bisa menerjemahkan sendiri ya. Baik. Nah, sekarang masuk pada tafsirnya. Ayat keempat ini lanjutan dari ciri orang yang bertakwa. Tadi sudah kita sebutkan di ayat ketiga, ciri orang yang bertakwa satu adalah orang yang mendirikan, orang yang beriman berhal gaib. Nah, sudah kita jelas kemarin gaib itu apa. Kemudian yang kedua adalah mereka yuqimuna sholat. Cara yuqimun itu sudah jelas kita tafsirkan juga. Bukan hanya sekedar menjalankan, tapi menjaga, memenuhi syarat dan tentuannya. Ini sudah dibahas kemarin. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Berinfak, dan mimma ini tafsirnya juga sudah ya. Berapa takarnya, apakah banyak dan lainnya. Infak itu dari mana, ini sudah kita terangkan. Kemudian Allah masih belum selesai menjelaskan ciri orang yang bertakwa yang kedua. Yang selanjutnya. Berarti kalau tadi 3, berarti di ayat keempat ini lanjutannya. Nah, kita pahami di sini kita temukan 3 ciri. Iman apa? Iman dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Dan dengan iman yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dengan hari akhir mereka betul-betul yakin. Ini lanjutan dari sifat orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, apakah ini satu paket atau tidak? Apakah tadi
ciri yang ketiga tadi itu sepaket dengan ciri yang tiga ini. Iya. Ya, satu paket, satu kesatuan, sama. Ya. Ya, artinya orang yang mutakin itu apakah cirinya tuh, yaitu tiga di ayat ketiga tadi dan tiga di ayat keempat, gabungan semua, nah, atau tidak? Gabungan semua. Itu yang akan menjadi pembahasan kita maksudnya. Itu bermulai dari penyebabnya adalah kalimat wa. Karena potong jalan ya juga kalau macet bilang. Nah, yang menjadi pembahasan pembeda adalah kalimat wa di sini. Inilah tafsir ataupun rahasia dari kalimat wa. Sampai situ doang deh maksudnya. Point square. Asih anjir. Minta izin ya. Di mute dulu. Nah, syukran. Apa? Baik. Kalau di ayat ketiga langsung alladzi. Ayat ketiga alladzi ya. Nah, di sini dengan kalimat wa. Nah, kalimat wa ini bisa dua makna. Kalimat wa dalam bahasa Arab itu bisa dua makna. Maknanya ini adalah betul-betul lanjutan, waula ataf, lanjutan. Artinya ini enggak berhenti sampai tiga saja. Tidak hanya iman gaib, kemudian iman pada menjalankan sholat dan bayar zakat dan bayar infak. Tapi ada lanjutannya, wa. Nah, ulama menyebutkan ayat keempat ini adalah lanjutan karena ada kalimat wa. Wa ini adalah lanjutan dari tadi. Nah, sehingga orang itu lebih bertakwa kalau setelah tiga plus tambahan dengan ini. Ini poin pertamanya. Pendapat kedua, ada pembeda. Orang yang bertakwa, tiga yang pertama. Iman pada gaib. Kemudian kedua apa? Mendirikan sholat. Ketiga membayar infak. Kemudian Allah menyebutkan ini kalimat wa di sini pengkhususan bagi orang yang di luar Arab ataupun orang yang belum beriman kala itu. Iya. Kalau tadi khusus orang-orang yang sudah beriman pada kalangan muslim sendiri, kalau ini adalah lanjutan sifat khusus bagi mereka yang memang sudah beriman. Sebelumnya sudah beriman, orang Yahudi, apakah mereka tidak percaya pada gaib? Percaya. Apakah mereka tidak mendirikan sholat? Mereka sholat. Apakah mereka tidak berinfak? Ada mereka. Tapi lanjutan ayat ini menjelaskan orang Yahudi belum sempurna ketakwaannya sebelum mereka menjalankan yang tiga yang selanjutnya. Karena inilah yang menjadi pembeda antara orang Muslim dan orang Yahudi. Nanti kita bahas di Al-Baqarah itu dari ayat 30-an sampai 130 tuh. Ini yang membahas ini. Inilah pembahasan kenapa orang Yahudi itu nggak menerima Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi masalah di sini, mereka sholat, mereka kembali infak, mereka juga percaya sama gaib. Sebagaimana mereka kan, kita ketahui mereka sholat, tapi nanti disebutkan mereka sholatnya berbeda. Nanti disebutkan di ayat-ayat 30-an itu ya, disebutkan Al-Baqarah. Nah, Allah menyebutkan ayat keempat ini adalah pengkhususan karena ada kala itu yang mereka sudah percaya dengan tiga, tapi menolak yang ini. Apa ini? Ini pengkhususan dengan turunnya Al-Quran dan turunnya kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kita pahami di sini, berarti yang kita bahas itu ada 2 poin. Percaya dengan wahyu dan percaya dengan hari akhir. Orang-orang Yahudi itu mereka percaya dengan wahyu yang sampai pada diri mereka saja. Dan mereka menolak dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, termasuk orang Nasrani. Maka kita sebutkan di sini ini adalah tafsir kedua adalah apa? Ini pembahasan bagi orang yang di luar dari yang sudah beriman. Baik orang Yahudi atau Nasrani ataupun orang yang lain. Mereka biasanya berhenti pada kepercayaan sampai dia saja. Padahal kalau keimanan takwa itu dia betul-betul bersaksi bahwasanya, makanya kalau dalam syariat kan kalau saya pada Allah dan bukan sampai situ percaya pada Nabi Muhammad. Nah, banyak orang-orang yang dia tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atau mereka hanya percaya sampai yang diturunkan sebelumnya. Nah, maka ayat ini menyempurnakan ketakwaan setelah engkau beriman dengan al-ghaib, pada Allah, pada surga, neraka, percaya dengan menjalankan sholat, kemudian berinfak, maka engkau belum disebut sempurna ketakwaanmu kalau engkau betul-betul dari sini ya Pak.
Beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, dan beriman dengan yang semua kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Apa aja Ibu? Kalah sama anaknya. Ya, Taurat kepada Nabi. Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Ustazah luar biasa kan. Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi. Terus apa lagi? Zabur Nabi. Ada lagi nggak? Ya, apa lagi? Banyak apa itu? Ya, beberapa pendapat tafsir mengatakan suhuf. Nah, ada suhuf ya Ibrahim, suhuf Ibrahim. Baik. Nah, ini pun juga harus imannya betul-betul nggak hanya berhenti sama iman Nabi Muhammad. Orang kita sendiri, kalau hanya beriman pada Al-Quran, tapi nggak percaya dengan iman-iman yang sebelumnya, kalau berarti ngomonginnya Al-Quran atau ngomongin kitab, termasuk juga harus mengimani dengan Nabi yang membawanya. Jadi, aku percaya sama Injil, tapi nggak percaya Nabi Isa, salah juga. Ya, berarti ini menyempurnakan keimanan yang sebelumnya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhir mereka betul-betul ya yakin. Baik. Nanti akan ada di ayat selanjutnya yang menerangkan pembeda antara Muslim dan Yahudi Nasrani itu biasanya mentoknya di sini tentang keimanan dengan Nabi dan Rasul dan risalah yang dibawanya. Nah, karena hampir masing-masing kaum, baik itu Yahudi Nasrani, mereka juga menjalankan sholat, bayar zakat, bayar infak gitu kan, dan juga percaya kepada Allah. Nah, tetapi mereka tidak berhenti sampai di sini. Mereka tidak percaya dengan risalah Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, dan nanti inilah dasar utama pembahasan nanti Al-Baqarah itu, termasuk kenapa disebut Al-Baqarah. Kan gitu. Nanti ada pembahasan karena apa? Urusan orang-orang Yahudi nanti. Ceritanya orang Yahudi. Dan Allah menutup wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka betul-betul yakin. Yakin, yuqin atau yakin. Baik. Kenapa disebut hari akhir? Karena banyak orang-orang mereka itu ngomongnya yakin. Nah, pertanyaannya kenapa harus ditekankan ini? Kenapa Allah menekankan dua kali? Hum dan ya dan mau di akhir. Ini juga ada rahasianya. Karena banyak di antara kita, siapa yang nggak percaya dengan hari akhir? Ya kita aja buat di kalangan kita aja semua yang percaya. Karena yakin ada. Tapi keyakinan ini kadang kurang dalam aplikasinya, nyatanya nggak sesuai dengan keyakinannya. Anda yakin kok hari akhir itu ada, Anda yakin adanya siksa. Tapi keyakinannya itu tidak sampai pada menyebabkan perbaikan amalnya. Yakin hari akhir, tetapi yakin, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan yakin hari akhir. Gitu kan? Yakin tapi masih melakukan kemaksiatan, yakin tapi yakin nggak ini? Maka ditekankan dua kali. Yakin nggak? Dua kali. Kalau betul-betul yakin, nggak mungkin dong. Nanti ketika kita saat ini mengerjakan keburukan, nanti bagaimana kalau ditanya besok? Gitu kan? Seharusnya ciri orang yang yakin dengan hari akhir, betul-betul yakin ya, betul-betul dua kali yakin ini, seharusnya berefek pada perbuatan di dunia yang dia siap mempertanggungjawabkan di hari akhir. Karena ciri keyakinan hari akhir itu pasti orang yang senantiasa memikirkan akhirat, pasti dia akan berpikir, aku ngapain ya? Capek-capek ngejar dunia. Kan nggak dibawa di hari akhir kan gitu. Dia berpikir, ya kalau betul ya, yakin. Aku ngapain ya? Menindas orang lain, aku ngapain ya? Makan yang haram ini. Kan nanti di hari akhir akan ditanyakan. Kan nanti di hari akhir dipertanggungjawabkan. Maka Allah mengatakan betul-betul yakin itu baru pada tingkatan orang yang bertakwa. Kalau hanya sekedar yakin saja belum ditekankan, belum masuk pada tingkatan orang yang bertakwa. Nah, kita mudah-mudahan adalah yang betul-betul yakin dan berefek, berpengaruh pada kehidupan di dunia lebih baik insyaallah. Baik, itu ayat ini ya, saya percepat aja supaya lanjut pada yang ayat selanjutnya. Bisa menerjemahkan, Bu? Dan susunannya bisa difahami ya, per kata-katanya bisa ya, dan secara terjemah tadi secara tafsirnya bisa ya.
Dari yang pertama tadi adalah secara umum orang yang beriman, orang bertakwa, dan ini lanjutannya poin pertama, tafsir pertama adalah ini gabungan dari yang pertama tadi. Jadi ada 6 ya. Yang ketiga di atas tadi, kemudian tambahan yang ketiga ini. Atau tafsir yang kedua, ini adalah pengkhususan bagi mereka yang sudah selesai dengan 3, tapi belum sempurna karena penyebabnya tidak beriman dengan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad ataupun para nabi yang diutus sebelumnya. Baik. Mau ditambahin lagi tafsirnya? Belum ya? Karena panjang lagi nanti ya. Iya. Sebenarnya kalau mau ditambahin masih ada lagi. Yaitu kenapa Allah menyebutkan ilaika dan qablika. Ilaika dan qablika. Simpelnya berarti semua nabi dan rasul itu wahyunya sama. Karena perintahnya adalah beriman untuk semuanya. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad risalahnya sama. Ya. Perintahnya sama, agamanya pun sama karena perintahnya sama, iman pada Allah. Sehingga tidak ada nabi dan rasul kecuali perintahnya adalah beribadah pada Allah dan menjauhi syaitan. Jadi enggak ada namanya Nabi Isa harus menyembah dirinya, itu enggak ada. Oh, Nabi Musa harus menyembah batu, kan enggak? Sehingga semua agama yang itu betul-betul samawi dari langit itu risalahnya sama. Tauhid. Itu mengisahkan Allah. Nah, ketika ini satu paket semua risalahnya sama, maka dalam panjang lagi tadi. Maka dalam peperangan ya umumnya, ketika agama Islam menyebar itu bukan menaklukkan. Dalam istilah dalam peperangan itu namanya futuh. Fathu Makkah, Fathu Konstantinia. Apa arti Fathu? Fatihah. Membuka. Nggak ada istilahnya dalam satu menaklukkan, concord itu nggak ada. Tapi Fathu. Ya, kenapa menggunakan Fathu bukan menaklukkan? Ini kalimat yang kadang orang salah. Oh, Islam itu disebabkan dengan peperangan, bukan? Tapi Fathu. Kenapa Fathu? Ini ngegas doang, nggak ada ngeras. Ya. Ini apa ya? Ini satu ini di kemana? Menawar. Nah, pertama kita meyakini semua nabi dan rasul itu satu risalahnya tadi ya, sepakat ya. Berarti dari awal kaplingan bumi ini, dari akhir kaplingan bumi itu utusannya sama, risalahnya sama. Berarti awal Allah menurunkan Nabi Adam sampai manusia terakhir itu hakikatnya bumi ini dipersediakan oleh orang-orang yang harus beriman pada Allah. Muncul orang-orang yang tidak beriman menguasai wilayah ini. Muncul orang yang tidak beriman lagi menyembah selain Allah di sini. Negara ini menyembah di sini. Maka Islam datang bukan menaklukkan, membuka kembali. Kamu ingat ini adalah tanah Allah dan di sini ada nabi-nabi yang telah diutus padamu dengan risalah sama. Maka datang Nabi Muhammad membuka, tolong kita buka lagi supaya kembali iman pada Allah. Datang lagi ke sana, enggak langsung perang. Karena ada dalam Islam kan enggak boleh langsung perang. Di situ harus ada negosiasi dulu. Diserahkan, ayo kamu kalau beriman, dalam hadis panjang sekali sebutan bagaimana tips-tips ketika bernegosiasi dalam perang. Beriman, kalau nggak beriman, kamu karena ini adalah kamu tuh nggak berhak di sini karena haknya ini rumah Allah, ini tanah Allah, tanah para nabi yang dulunya udah beriman, kamu nggak beriman. Ayo kita buka Fathu ya, dan kamu harus beriman pada Allah lagi. Oke, beriman, selesai. Kalau nggak beriman, yaudah. Karena karena di sini adalah negara tanah Allah dan juga nabi-nabi yang harus menyeru pada agama tauhid. Maka kalau gitu kita berikan keamanan, baru namanya jizyah. Bayar jizyah, pajak. Nah, kalau enggak tetap baru ada namanya peperangan. Sehingga istilahnya bukan concord tapi membuka Fathu. Kenapa Fathu? Karena memang hakikatnya semua wilayah itu wilayah yang Allah sediakan untuk beriman pada Allah. Simpelnya seperti itu ya. Nanti kalau kita panjang lagi masalah pajak, masalah ini nanti kemana lagi kan? Ayo.
Ya? Udah kelas advance ya. Oh, iya. Baik. Kemudian ayat yang kelima. Ulaika ayat yang kelima. Oke. Mohon izinnya. Sambil nyantai boleh? Masya Allah. Sambil nyemil. Masya Allah. Udah dimaklumin ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita terjemahkan dulu. Ulaika itu selalu diartikan sama ya. Apa ulaika? Apa artinya ulaika? Ulaika ini sering kita temukan ya. Mereka itu. Ya, mereka itu. Ya. Jadi mereka kalau banyak, jadi contohnya ya, hadza ini satu. Nah, zalika dekat. Kalau mereka itu banyak, ulaika. Ini udah kita pelajari ya, hadza, zalika. Kalau banyak, ulaika. Nah, jadi lanjutan dari banyak. Hadza, zalika, ulaika. Nah, berarti ulaika adalah mereka itu siapa? Ciri pertama plus ciri kedua, tiga pertama dan tiga kedua adalah orang-orang yang mendapatkan huda. Huda kemarin sudah ya, huda lil mutakin ya, huda, salah ya. Artinya petunjuk. Min rob him. Him. Ya, mereka. Hum dan him ini sudah kita sering diulang ya, hum dan him. Baik. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Lagi-lagi diulangi lagi. Tadi kan alladzina dan walladzina. Ayat ketiga alladzina, ayat keempat walladzina. Di sini ulaika, di sini wa ulaika. Lagi-lagi ada wa lagi. Paham? Ayat ketiga alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat keempat walladzina yu'minuna bi ma unzila. Ulaika. Di sini tambah wa ulaika, diulangi lagi. Mengulangan ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan huda, petunjuk dari Rabb mereka. Dan mereka, dan lagi kalimat wa. Tadi kita sebutkan apakah wa ini maknanya apa? Kenapa enggak langsung saja ulaika ala hudam mir rabbihim wal muflihun saja? Kenapa harus pakai wa ula lagi kan gitu? Yang menjadi penekanannya bahwasanya mereka itu pertama langsung mendapatkan petunjuk dari Allah. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka lagi-lagi hum, ini penekanan lagi. Sudah ulaika hum, tambahin wawu dan non di akhir lagi. Nah, coba ini dari segi linguistik dulu ya, kita pahami dari segi bahasa. Kelihatan nggak Bu Tatu? Kelihatan ya, nggak ketutupan ini ya?
Baik. Kita ulangi. Ulaika, kalau mereka sudah mengamalkan ayat ketiga dan keempat, yaitu 6 ciri tadi, maka Allah memberikan janji dan jaminan. Langsung ini disebutkan janji dan jaminan. Nanti akan kita bahas kalimat janji dan jaminan. Nanti kalau Anda lupa ingatkan. Pertama, janji dan jaminannya adalah hujjah. Kedua, muflihun. Ya, kedua muflihun. Pertama, hujjah sudah kita bahas, yaitu petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk ini sering kita artikan juga ya. Dan ini yang sering kita minta di setiap surat ya, ihdina. Karena kita perlu ini. Kalau kita nggak dapat ini ya mungkin jadi entah apalah pokoknya ya. Insyaallah. Baik. Dan petunjuk dari mana? Bukan dari setan, bukan dari orang lain, tapi dari Allah. Ya, bukan dari yang lainnya. Nah, itu poin pertama. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Kedua, Allah menekankan dan mereka akan menjadi muflih. Apa muflih itu? Secara terjemah di situ beruntung. Tapi dalam bahasa Arab beda maknanya, lebih luas lagi. Kita masuk secara muflih ya. Muflih, ada orang yang dalam Al-Quran disebut sukses. Ya. Muflih ini sama dengan falah ya. Hayya 'alal falah. Beruntung, menang, apalagi. Nah. Kenapa menggunakan muflih hayya 'alal falah? Enggak pakai yang lain. Nah, ini buaya khusus nih kalimat falah. Gimana ya? Nah, falah. Al-falah. Ini adalah gabungan dari dua makna. Nah, ada orang yang sukses. Sukses dalam bahasa Arab faza. Faiz. Ya. Fauzan. Dia adalah orang yang sukses, tapi belum tentu bahagia. Nah, ada bahagia itu ya dalam bahasa Arab sarra atau fariha. Dalam Al-Quran, oke, farhan pakai bahasa Al-Quran aja. Ya, fariha. Farhan, farhah, farhan, furehan, farihin. Itu bahagia, tapi belum tentu sukses. Gitu kan? Ada orang bahagia, tapi miskin. Ada kaya raya, tapi nggak bahagia. Kaya raya dan bahagia. Nah, nggak boleh pakai tasdid loh. Nggak boleh pakai tasdid ya. Kalau pakai falah artinya petani. Jadi hilangkan tasdidnya. Falah dari kata muflih. Hayya 'alal falah, muflih. Nah, makanya di surat Al-Mu'min qad aflah. Qad aflahal mu'minun. Nah, wa qad khaba man dassaha. Baik. Qad aflaha man zakkaha. Artinya falah, aflah, dia akan sukses dan bahagia. Nah, Allah memberikan jaminan mereka itu betul-betul akan sukses dan bahagia. Siapa yang menjalankan tiga tadi? Tiga tadi apa? Pertama masih ingat yang dia beriman pada gaib, menjalankan sholat, membayar infak. Dari apa? Dari sekian yang kita terangkan. Setelah itu mereka betul beriman dengan apa yang Allah turunkan dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab sebelumnya, dan betul yakin. Nah, bagaimana cara meyakinkan hari akhir tadi ya? Berpengaruh pada kehidupannya, itu selalu berpikir nanti di akhirat bagaimana dia, bagaimana. Kemudian Allah setelah itu memberikan jaminan, pasti berikan petunjuk. Dan yang paling utama Allah menekankan, pasti dia akan beruntung dan bahagia.
Beruntung. Wah, sukses dan baik. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, ayat kelima ini adalah penyebutan dari apa? Hadiah ataupun pahala yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat 1 menerangkan tentang mukjizat Al-Quran, Alif Lam Mim. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Dan gitu. Setelah itu Allah memberikan ciri orang yang bertakwa itu. Ciri yang khususnya adalah 3 pertama, kemudian dilanjutkan dengan ciri yang ketiga, yang mana ahli tafsir mengatakan 3 ini kenapa dipisahkan, karena umumnya sudah ada orang yang percaya dengan 3 ini, tapi tidak mengamalkan yang 3 terakhir. Nah, kemudian setelah amal itu Allah memberikan jaminan dan balasannya. Apa? 2 balasannya. Huda, petunjuk untuk di dunia ini, dan nanti di hari akhir dia akan sukses dan bahagia. Nah, salah. Baik. Timbul pertanyaan lagi. Dari sini kita akan memahami. Al-Quran memulai dengan ayat ini. Allah memerintahkan untuk mencari petunjuk dari Al-Quran. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Gitu kan? Kemudian kalau seandainya hanya berhenti sampai situ, nggak muncul ayat 5, ya, nggak muncul ayat 5, nanti akan beda. Jaminan. Dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada kita dalam mendidik anak contohnya harus selalu memberikan jaminan. Karena kita sendiri, contohnya, Butatu habis ngaji ini nanti khataman Quran 5 juz ya, contohnya. Ya atau semuanya lah, semuanya setelah ini masing-masing ngaji ya 5 juz. Malah nawar kan gitu, nawar. Anak yakin ini yang baca nih nggak pas capek udah. Nah betul kan gitu kan. Tapi kalau seandainya diubah, yang setelah ini ngaji 5 juz, maka umroh gratis. Anak yakin ini semuanya rebutan gitu. Betul apa ya? Ya, itu pun sudah ada jaminan kayak gini. Banyak yang mengamalkan kan. Baca Quran ya, siapa yang nggak tahu? Al-Quran ketika baca Allah sudah memberikan jaminan ya. Satu hurufnya, lu udah tahu semua kan? Tapi ada nggak yang masih mengamalkan? Padahal sudah beri jaminan itu kan itu. Sunnah qobliyah subuh, Allah memberikan jaminan apa? Masya Allah, udah tahu semua ini. Kira-kira masih ada mengamalkan nggak gitu? Artinya semua orang mengamalkan nggak? Nah, tapi bagi kita orang yang beriman nggak berhenti sampai situ seharusnya. Mindsetnya nggak harus sampai sini. Ada enggaknya kita yakin pokoknya perintah Allah pasti baik kan gitu. Mindsetnya seharusnya kan tadi bangun tidur, masya Allah sehat, bisa makan, bisa minum, bisa menggerakkan anggota badan kan gitu. Ini kan nikmat luar biasa. Nah seharusnya ketika Allah memerintahkan kita sholat, memberikan kita ngaji, ya otomatis dong sebagai wujud syukur kita, alhamdulillah hari ini bisa nafas gratis. Alhamdulillah tangannya semua sendinya 350 sendi bisa gerak-gerak. Pantas dong kita berterima kasih seharusnya gitu. Bagaimana berterima kasihnya? Dengan beramal soleh tadi. Seharusnya meskipun nggak ada jaminan, meskipun kita nggak tahu, seharusnya sudah wajar secara manusiawi ketika sudah diberikan, maka harus ada sumbangsi wujud terima kasihnya gitu. Kan gitu. Ya, masa sih kalau seandainya contohnya Butatu sudah ngasih aneh tiba-tiba ngasih nih 50 juta ya, contohnya kan gitu. Tiba-tiba aneh diem aja. Kan nggak rasa syukur sama sekali kan gitu. Nggak ada cuma minimal terima kasih apa gimana kan? Nah itu secara logika manusiawi harusnya seperti itu. Nah ini Allah lebih dari itu. Lebih dari 50 juta ini. Iya. Bangun tidur matanya bisa ngelihat ini kan. Ya Allah. Bayangkan kalau bangun tidur matanya udah nggak bisa napas, ini harus pakai ventilator. Ini aneh yakin nih kalau seharusnya ngeluarin 100 juta, aneh yakin pasti mau. Nah, cuma disuruh untuk menjalankan, masya Allah. Mindsetnya orang beriman, beribadah itu adalah bersyukur, kan gitu. Masya Allah. Maka pantas ya,
pantas Nabi Muhammad SAW yang beliau sudah dijamin masuk surga, kan gitu kan? Tapi mindset beliau, coba kita lihat bagaimana uswah hasanah kita. Mindset beliau ketika sampai sholat semalam, kenapa mengabuk? Ternyata ketika diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu beliau membaca itu 5,5 juz. Dan cara bacanya itu kurang lebih digambarkan itu 5 jam dalam 2 rakaat. 5 jam. Kita Masya Allah 5 menit 20 rakaat. Kan gitu. Sama terawih gitu kan. 5 menit 20 rakaat kan gitu. Ini Nabi. Masya Allah. Makanya ketika ditanya Aisyah, kan sudah Nabi, udah dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Afala akun abdan syakura. Masa nggak boleh aku jadi orang yang baik, bersyukur? Bukan nyari jaminannya ini, yang pasti ada ini kan. Tapi mindsetnya itu, ini memang harus pantas bersyukur kan? Masya Allah. Masya Allah. Baik, bisa difahami ya dua ayat ini ya. Ini baru ayat 1 sampai 5 ini kalau kita pahami ini luar biasa. Betul-betul harusnya mendapat hidayah dan Allah menjaminkan kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat insyaallah. Bisa dilanjut? Baik. Apa kok coret-coretan kan? Mana nih? Masya Allah. Tapi ayat sampai sini aja sebenarnya sudah menggambarkan kalau bisa diimplementasikan, maka sebenarnya secara keseluruhan sudah mencakup semuanya. Harus semua ini. Karena jaminannya dia kan sukses bahagia di akhir ya. Syaratnya udah lengkap sekali kan gitu kan. Masya Allah. Dan bagaimana beribadah, apakah harus nunggu jaminan dulu atau tidak, kan sebenarnya udah mencakup semua. Cuma lagi-lagi memang Al-Quran itu penyampaiannya terulang-ulang terus. Nanti kan ketemu seperti ini. Karena memang manusia kan diulang-ulang terus, diulang-ulang. Kayak berdoa juga harus mengulang-ulang. Ulang-ulang. Nah, Masya Allah. Betul. Sedikit. Allah. Kita udah tahu pada akhirat Tuhan. Baik. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Nah, pembahasannya ayat 1 sampai 5 itu satu paket ya, satu paket. Satu paket. Baik. Kemudian ayat ke-6 boleh dibacakan? Baik. 3 tadi ya, ketika baca Al-Quran 3 tadi. Pastikan makhrajnya pas, tidak antara A dan A dan H. Pastikan itu. Kedua tadi apa? Dengungannya maksimal. Ketiga panjang pendeknya. Nah, tadi yang dibaca udah pas belum? Katanya sekedar baca ini. Orang belum baca ya. Masya Allah. Saya tulis dulu. Innalladzi tapi bisa dilatih. Nih, bisa sedikit walaupun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la
yu'minun. Enam. Baik. Ya, kita ulangi bareng-bareng ya bacanya biar dapat berkah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, nanti hati-hati untuk dibaca dengungannya ya. Am lam tunzirhum tunzirhum. Nah, itu memaksimalkan dengungan. Baik. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir. Tetapi di sini kalau di sini ada wawu alif sama dengan wawu dan nun ya. Wawu dan nun dan wawu alif sama artinya mereka. Ya, itu paket dari kalimat kafir ya, kafir mereka kan, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Jadi kita ngomongin apa? Orang-orang kafir. Setelah menjelaskan orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah menerangkan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sawaun sawa itu udah bahasa Indonesia, sawa sama. Sawa itu dalam bahasa Arab bisa disebut sama, same. Alaihim, ala atas, him mereka. Nah, mereka sama ya, semua yang mereka itu atas mereka sama. Aadar, a. Ini kita ulang-ulangi apa? Hal apa? Apakah? Alam taro apakah? Hal sama ya. Anzarta anta. Nazara nazir artinya peringatan. Apakah kamu telah memberikan peringatan kepada mereka? Apakah anzar memberikan peringatan kamu anta hum kepada mereka? Saya ulang ya. Apakah kamu telah memberikan peringatan pada mereka? Am itu sama dengan au. Au atau. Lam tidak atau belum. Belum tungzirhum. Anta kamu tungzirhum. Berikan peringatan pada mereka. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah kamu sudah memberikan peringatan pada mereka atau kamu belum memberikan peringatan pada mereka? La, mereka tidak. Merekanya mana? Ya di awal mau dan akhir. Mereka amanah, tidak beriman. Bisa ya menerjemahkan ya? Sesungguhnya orang-orang kafir ya sama saja atas mereka. Apakah kamu sudah memberikan peringatan pada mereka ataukah belum memberikan peringatan pada mereka? Mereka tidak beriman. Gimana? Ini oke, nah apa sebentar ya? Ya, itu fi'il madhi. Karena bertemu dengan ta. Ta ini andarta, jalasta, qorokta, kulta, ta. Berarti bukan telah memberikan. Iya, fi'il madhi. Ya, telah memberikan. Kamu telah memberikan
Ini sudah memberikan peringatan ataupun belum memberikan peringatan, mereka tidak beriman. Nah, baik, secara terjemah bisa nih ya. Jadi orang-orang kafir, apa itu kafir? Ini boleh kita bahas ya. Siapa itu orang kafir? Kalimat kafir itu kasar tidak? Enggak ya. Cuman sekarang itu mengerasa orang kafir itu orang diganti menjadi non muslim kan gitu. Jadi yang terbaru yang ramah yang baru-baru kan gitu. Nadanya membuat menjadi tidak nyaman dan Oh gitu. yang apa ya maksudnya? Iya, Benar nggak gitu? Kemudian muslim semua iya. bukan sekedar Kristen, seolah-olah yang bilang kafir itu Kristen. Betul, betul. Baik, kita maknai dulu ya, karena ngomongin orang kafir nih ya. Mungkin sudah tahu ya, mungkin pernah kita sampaikan atau mungkin pernah dengar juga. Ini kan buku ya. Ini buku nih. Kalau seandainya ini nggak ada apa ini? Cover. Kafir. Cover. Nah, berarti kalau seandainya buku ini nggak ada cover, akan kelihatan. Akan terbuka kan gitu. Bukan betul terbuka sobek kan. Nah, maka buku ini diberikan cover. Ditutup. Jadi cover atau kafir adalah menutup. Tadi kita udah bahas tadi di atas, harus beriman dengan Nabi Muhammad dan iman juga kepada semuanya ya yang sebelum Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang nggak mau beriman, dia menutup diri, mengcoverkan diri, menutup diri dari kebenaran. Jadi kamu itu kafir, kenapa kamu kafir? Karena kamu menutup diri. Nah, di Tebet berubah jadi koper, kan itu koper apa koper ya kan? Barangnya ditutupin kan gitu, mau bawa dendeng mau apa ditutupin biar nggak kelihatan kan gitu. Nah itu kalau dari sini sudah paham, ternyata cover ini adalah orang yang dia menutup diri dari kebenaran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, nah berarti kan kafir, cover. Sesungguhnya cover itu sama aja, sudah diberikan peringatan atau tidak ya namanya tertutupin. Nah kalau nggak mau disebut cover ya hilangkan covernya kan gitu. Nah, hilangkan penutupnya, maka engkau akan menerima kebenaran. Enggak, beda, fasik nanti. Fasik. Jadi cover di sini adalah cover keimanan, iman pada Allah dan iman pada kan syahadatnya dua, iman pada Allah, iman pada Rasul. Kalau sudah iman dua ini udah bukan kafir lagi. Iya betul, pada tauhid dan pada syahadat Rasul tadi dua itu. Enggak. Ya, ada orang yang sudah beriman pada Allah dan Rasul, tapi dia nggak mau sholat, berarti bukan kafir, tapi dia fasik gitu. Ya, ketauhidannya. Kan kalau tauhidnya berarti yang asyhadu alla ilaha kalau kita beriman pada Allah tapi terus manggil dukun itu syirik. Syirik ya, bukan kafir, syirik. Ya, dari segi bahasa syirik, apa syirik itu menyekutukan, menyandingkan, selingkuhan gitu. Nah, gitu. Itu juga nggak bisa dibilang kafir ya. Bukan, kalau ya dari segi penamaannya syirik. Tapi bisa menyebabkan dia keluar, menutup diri lagi dari kebenaran. Nah, menutup diri dari kebenaran lagi. Nah, kalau ketika dia betul-betul menutup diri, dihukum sebagai kafir lagi nanti. Tapi syirik itu ada syirik kecil yang masih yakin kebenaran, atau syirik yang menyebabkan dia menutup diri lagi dari kebenaran, sehingga menjadi kafir lagi. Gitu. Jadi tidak serta-merta yang melakukan dosa ini langsung menutup diri enggak. Mungkin tergantung amal yang dibuat itu apakah menyebabkan dia keluar dari Islam atau tidak. Gitu. Udah kan aja. Masya Allah. Baik.
Kerasan baru 5 menit ya. Masya Allah. Yaudah, ini nanti kita lanjutkan aja ya. Ini mukadimahnya dulu. Jadi nanti setelah itu pembahasan tentang orang kafir ya. Dan kita pahami, jadi kafir itu bukan sesuatu yang orang dulu di zaman jahiliyah nggak marah tuh. Abu Jahal disebut kafir. Nggak marah. Iya. Makanya nggak mungkin kuliah ayuhan non muslim kan gitu. Ya, kuliah al kafirun, dan orang yang disebut kafir itu ya biasa aja kan gitu. Karena dia tahu kafir itu adalah saya kafir, saya menutup diri. Saya nggak mau menerima itu yang Muhammad sebagai itu. Iya. Karena aku menutup diri. Karena dari wahyu yang disampaikan kepada aku nggak mau menerima itu. Berarti aku menutup diri kafir. Kan mending kita disebut kamu itu cover karena menutup diri daripada kita disebut mereka kamu domba yang tersesat. Udah domba tersesat lagi, masya Allah. Mendingan apa domba. Allah. Masya Allah. Mana manusia cantik-cantik. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini nanti kita lanjutkan ya. Mungkin waktunya sangat singkat sekali ya. Kalau memang kita bahas masalah tafsir, kemudian ya minimal kita tadi ya. Jadi Anda harapkan secara teori dapat, kemudian menerjemahkannya bisa, dan setelah itu yang 3 itu bisa mentafsirkannya. 3 ini mudah-mudahan ya bisa kita dapatkan waktu yang singkat. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain Ibu? Mungkin sebelum kita tutup. Gunung kemana? Kurang sehat. Ustadz, boleh tanya nggak Ustadz? Oh silakan Bu Wati ya. Iya, saya mau tanya yang ayat kelima ini ya, yang ada mirrobihim, itu kan dari Tuhan mereka. Kenapa sih ditulis dari Tuhan mereka? Jadi kan kebayangnya bukan Allah gitu loh. Gimana gitu? Barakallahu fiik. Karena khitabnya atau apa ya, pembahasannya kan dari awal apa yang disebutkan di awal ayat ketiga, alladzina yu'minun, ngomongin mereka. Jadi kalau seandainya kita ngomongin contohnya mereka itu orang bertakwa adalah mereka ini ABCDD dan mereka harus beriman kepada Tuhan kami. Makanya kepada Tuhan mereka. Tapi kita paham Tuhan mereka itu ya Tuhan kita juga. Kan gitu. Karena konotasinya pembahasannya di awal tadi kan gaib, kemudian sholat itu kan memang ditujukan hanya pada Allah. Cuman penyesuaian kalimat him tadi, mirabihim, karena pokok pembahasannya bukan kalian, bukan kita, tapi adalah ngomongin tentang mereka. Sehingga dari segi bahasa menyesuaikan objeknya. Kalau objeknya kita, maka kita ngomongin kita. Kalau objeknya adalah mereka, ya berarti pembahasan tentang Tuhan mereka. Tapi tidak memungkiri Tuhan mereka ya Tuhan kita juga. Oh gitu. Kenapa nggak pakai Tuhan kami gitu? Karena gitu. Iya. Jadi seolah-olah Tuhan mereka. Apakah beda gitu? Karena menunjuk kepada mereka itu gitu ya. Betul. Ya pertama dari konteks objek pembicaraannya adalah ngomongin mereka. Tapi meskipun tidak disebutkan Tuhan kami atau Tuhan dia, Tuhan kamu dan lainnya, tapi kita paham bahwasanya Rabb mereka itu sama dengan Rabb kita. Gitu, Bu. Jadi nggak ada bedanya Rabbihim atau Rabbuna, cuma menyesuaikan konteks objeknya saja karena di awal kan ngomongin mereka kan gitu saja. Karena yang pembahasan juga gimana, Bu? Jadi gimana Bu Atik? Apaan? Enggak, tadi saya cuma bingung aja. Kenapa enggak pakai kami? Ternyata memang untuk menunjukkan yang di kalimat sebelum-sebelumnya begitu ya, Tat, ya. Betul. Menyesuaikan konteks objek pembicaraannya. Dari awal kan mereka itu orang-orang yang beriman pada gaib, mereka itu yang mendirikan sholat, mereka itu yang berinfak dengan hartanya, kemudian mereka itu yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, mereka yang beriman. Nah, kemudian setelah itu mereka beriman pada Tuhan mereka. Kalau tiba-tiba ngomongin Tuhan kami kan nggak secara konteks bahasa kurang pas. Gitu. Tapi
Tapi tidak memungkiri, ya tetap pembahasannya tetap Allah juga. Karena Tuhan mereka yang dibahas itu adalah keimanan pada Allah, bukan pada Tuhan yang lain. Gitu. Iya. Iya, terima kasih, Tat. Afwan, Bu Atik, barakallahu fiik. Betul juga ya Ustaz, ini kan kalimatnya dari awal memang penggunaannya mereka, kalau misalnya Al-Quran itu adalah Allah bicara sama kita atau bicara dengan Rasulnya, yang menjadi objek pembicaraannya itu kita semua, sehingga bahasanya jadi mereka. Kan ini bisa loh. Nah, betul. Kalian mereka Nah. yang dibicarakan. Betul. Jadi konteksnya Allah berbicara pada Nabi Muhammad, ngomongin pada ciri orang yang bertakwa tadi. Benar begitu, itu kan logikanya. Tapi ya bukan berarti Tuhan mereka itu yang beda kan tidak. Enggak. Iya. Dari segi konteks. Nah, pembicaraan Al-Quran itu bagaimana? Yang kelompok 1 sampai tadi atau kelompok yang terakhir ini. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Ati dan bisa dipahami, barakallahu fiik. Karena sudah jam 12, kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya hatta akhirah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtana faruddu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal 'alamin. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya, Bu ya.